Shalom, selamat jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti setiap tayangan dari Cohens of People. Dan selamat berjumpa kembali. Pada malam ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja oleh karena Tuhan. Dan kesempatan malam ini tentunya kita semua rindu untuk belajar pelajaran Alkitab yang nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Ricky Moal. Ya, hamba Tuhan ini sekarang ini melayani di Conference Jawa Timur di Jemaat Hacienda dan Pare di Kediri. Dan beliau pada malam ini akan menyampaikan pekabaran yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dengan judul Cara Yesus Mengenalkan Diri dan Diperkenalkan dalam Salam kepada 7 Jemaat. Tentunya sahabat-sahabat konsep lagi penasaran untuk mengikuti pelajaran ini. Untuk itu tetap setia dan tetap terus mengikuti selama pelajaran akan disampaikan supaya boleh memahami pelajaran ini dengan baik. Dan boleh saja ini hal yang baru yang didapatkan untuk boleh terus ditingkatkan iman kita melalui belajar Alkitab. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada malam hari ini, kami mengundang kesediaan Pendeta Dwi Cahyono untuk memimpin kita dalam doa buka. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan berkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan pengetahuan daripadamu, supaya kami semua dapat memahami firman Tuhan dan pelajaran pada malam hari ini. Berilah kami kerendahan hati dan sukacita dalam mempelajari firman Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan akan boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Pendeta Muda Ricky Moal yang akan menyampaikan materi, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan daripadamu, supaya apa yang ia sampaikan bukan muncul atas kepintarannya maupun kreativitasnya, tetapi oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati alat yang kami pakai, dan berkati setiap orang yang mendengarkan pekabaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono yang sudah memimpin kita dalam doa buka. Dan pada saat ini sebelum kita akan mengikuti pelajaran yang akan dipaparkan oleh Pendeta Muda Ricky Moal, maka kembali lagi saya menginformasikan jika sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti tayangan ini ada pertanyaan, maka boleh ditulis di kolom komentar di Facebook dan akan bantu dijawab oleh pemateri dan juga oleh seluruh tim konsep yang berada di Zoom ini. Untuk itu, mari kita sediakan hati dan pikiran kita, pandangan kita, fokus kita untuk boleh belajar atau mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Ricky Moal. Untuk itu layar dan waktu kesempatan ini kami berikan sepenuhnya kepada Pendeta Muda Ricky Moal. Silakan Pendeta. Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun saudara berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung, baik yang ada di Facebook, di Zoom ini, ataupun yang menyaksikan di kemudian. Inilah diskusi Alkitab pertama kita di tahun 2022. Setelah sepanjang tahun yang lalu, kita boleh belajar tiap Senin, lalu di bulan Januari, untuk diskusi sementara belum ada dan kita mulai di bulan ini. Jadi inilah malam pertama diskusi Alkitab kita. Dan kita masuk di tema yang baru untuk beberapa
pertemuan ke depan kita akan belajar pekabaran-pekabaran dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar mengenai 7 jemaat dalam buku Wahyu. Nah, malam hari ini juga adalah pendahuluan pengantar sebelum kita masuk kepada pelajaran dari 7 jemaat itu. Nah, judul malam hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan adalah cara Yesus mengenalkan diri dan diperkenalkan dalam salam kepada 7 jemaat. Saya permisi sebentar untuk share screen. Ya, seperti yang saudara lihat, inilah judul kita malam hari ini. Sebelum Yesus menyampaikan pesannya ya yang dituliskan oleh Yohanes kepada 7 jemaat, cerita ini diawali dengan beberapa kata perkenalan. Baik Yesus mengenalkan diri secara pribadi atau diperkenalkan oleh Yohanes penulis buku Wahyu. Baru setelah itu mulai ke 7 jemaat. Nah, apa pentingnya, apa menariknya rupanya ketika pekabaran kepada 7 jemaat ini diawali dengan bagaimana Yesus memperkenalkan dan diperkenalkan. Nah, itulah yang kita mau lihat di malam hari ini. Kita tahu dalam Wahyu 1 ayat 4 dituliskan dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Yohanes tuliskan ini berdasarkan perintah yang ia dapatkan. Dan di pasal yang sama kita bisa tahu dari siapa perintah itu dan apa petunjuknya, kenapa itu harus dituliskan dan disampaikan kepada 7 jemaat. Wahyu 1 ayat yang ke-11 dituliskan, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat. Inilah namanya, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan ini diulang sampai 2 kali di pasal yang pertama. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Wahyu 1 ayat yang ke-19. Nah, surat kepada ke-7 jemaat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Apa itu Asia atau Asia Kecil? Itu adalah wilayah kekuasaan Roma waktu itu, salah satu provinsi dari kekuasaan kerajaan Roma. Ini peta yang saudara bisa lihat bagaimana puncak kekuasaan Roma ketika itu. Dia berkuasa sampai ke daerah Yudea, di kanan bagian bawah saudara bisa lihat, dan di bagian tengah itu saudara akan temukan Asia Kecil. Disitulah tempat surat kepada 7 jemaat ini ditujukan. Dan kalau sekarang ini adalah daerah Turki. Waktu itu di zaman Perjanjian Baru, Asia Kecil atau Asia ini punya peranan yang penting, ya, salah satu bagian yang penting daripada kerajaan dan kebudayaan Roma. Nah, itu sebabnya surat ini ditujukan ke sana. Dan kalau kita lihat, yang pertama adalah saya mau bagi cerita ini jadi 2 bagian. Pembagiannya adalah bagaimana Yesus mengenalkan dirinya secara pribadi, dan berikutnya nanti bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus. Dan pilihan-pilihan kata atau diksi yang digunakan, itulah yang kita mau lihat. Apa rupanya yang menarik dan apa kira-kira pelajaran, dan kenapa penting harus ada ungkapan-ungkapan ini, ungkapan-ungkapan perkenalan ini sebelum masuk kepada surat kepada 7 jemaat. Yang pertama adalah bagaimana Yesus mengenalkan dirinya. Wahyu 1 ayat 8 menuliskan, aku adalah Alfa dan Omega. Mungkin ini salah satu ayat atau kalimat yang sangat sering kita dengar. Lalu dilanjutkan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa.
Lalu di ayat 17, mulai 17 sampai 20, di sana disampaikan bahwa yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan di sana disampaikan juga bahwa aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita tahu bahwa Dia yang telah mengawali semuanya dan Dia juga yang akan mengakhiri. Dia yang sudah ada dahulu, Dia tetap ada sekarang, Dia akan selalu ada nanti. Dan itulah sebabnya Dia Maha Kuasa. Dia yang hidup, Dia tidak kalah kepada kematian karena memang Dia sumber kehidupan. Dia mati, namun Dia bangkit. Dan tidak ada yang bisa bangkit setelah kematian kecuali Dia atau kecuali dibangkitkan oleh Dia. Itu sebabnya Dia yang pegang kunci dan Dialah pemiliknya. Dan yang kedua adalah bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus. Di sana disebutkan bahwa di Wahyu 1 ayat 5, Ia adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, berkuasa atas raja-raja di bumi, mengasihi kita, melepaskan kita dari dosa kita oleh darah. Dan inilah yang akan kita mau lihat, ada kurang lebih 7 perkenalan tentang Yesus itu. Yang pertama adalah Alfa dan Omega. Ini adalah huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani, sama seperti kita, yaitu A dan Z. Punya arti yang sama dengan apa yang ada di Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus itu adalah Alfa dan Omega, itu artinya Dia yang pertama dan yang terkemudian, atau juga Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan inilah kesaksian yang Yesus berikan, atau Yesuslah yang memberikan kesaksian ini kepada 7 jemaat. Nah, ungkapan ini, ekspresi yang muncul di buku Wahyu itu, beberapa kali muncul dalam cerita di buku Perjanjian Lama. Beberapa yang muncul Yesaya 41 ayat 4. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Dan Yesaya 48 ayat 12 tuliskan, akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi ekspresi yang digunakan, dikenakan kepada Yesus oleh Yesus, ini ekspresi yang sama yang Tuhan gunakan juga. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan yang paling sederhana, yaitu Yesus Dialah Tuhan. Tuhan yang sama di Perjanjian Lama, Tuhan juga yang sama di cerita buku Wahyu ini. Lalu berikut adalah tentang yang Maha Kuasa. Gelar ini sering muncul dalam kitab Wahyu. Gelar yang Maha Kuasa ini atau ruler of all sering diterjemahkan juga atau dengan kata lain yaitu omnipotent. Kalau kita buka di Wahyu 4 ayat 18, kalimatnya begini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 21 ayat 22 menuliskan sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di dalam Septuagint, kalau kita buka Hosea 12 ayat 5, kata yang dalam bahasa Greka tadi ya, pantokrator itu, dalam bahasa Ibrani-nya sama dengan Sebaot, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dan ini sangat sering digunakan kepada Yahweh yang adalah Tuhan. Yakni Tuhan Allah semesta alam, Hosea 12 ayat 5. Lalu 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, cerita Elkana ya, katanya, Tuhan semesta alam,
jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Inilah tempat orang bernazar, Tuhan semesta alam yang maha kuasa itu. Tuhan Allah semesta alam lah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, yang semua penduduknya berkabung dan seluruh naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir. Dari sini jelas mengindikasikan semua ini adalah gelar yang dikenakan kepada Tuhan yang maha kuasa. Lalu bagaimana dengan cerita yang hidup? Yosua 3 ayat 10. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Ini ekspresi yang sama digunakan di buku Wahyu. Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 5 ayat 26, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anaknya punya hidup dalam dirinya sendiri. Dialah yang hidup, dia penguasanya. Nah, ketika bicara tentang yang hidup, kita juga akan bersinggungan dengan cerita ini, yaitu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kita lihat di Matius 16 ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ini cerita tentang Petrus ya. Lalu Lukas 11 ayat 52, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu apa? Halang-halangi. Hanya dia yang sang empunya kunci ya, yang bisa memberikan kuncinya. Dan kunci ini melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan kewenangan bila mana kita lihat dalam cerita Alkitab ini. Lalu cerita tentang Zakeus dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia tahu ketika dia bicara tentang kebangkitan ya, Marta tahu bahwa Zakeus ini akan bangkit. Lalu Yesus respon kalimatnya seperti ini. Akulah kebangkitannya, akulah hidupnya. Akulah kebangkitannya, akulah hidupnya. Dia yang pegang kunci maut dan kerajaan maut. Dan siapa yang percaya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan kalimat ini ditutup dengan, percayakah engkau akan hal ini? Ini juga pertanyaan bagi kita. Percayakah kita bahwa Yesus itu adalah pemegang kunci maut dan kerajaan maut? Lalu diperkenalkan berikutnya adalah saksi yang setia. Apa ini saksi yang setia? Kristus adalah saksi yang setia. Saksi yang setia karena dia adalah perwakilan yang sempurna dari Allah, dari karakternya, pikiran, dan kehendak Allah itu bagi umat manusia. Dialah saksinya yang setia. Nah, kehidupannya yang tanpa dosa ini, di antara manusia, kematiannya dan pengorbanannya, inilah yang menyaksikan, inilah yang bersaksi tentang kekudusan dan kasih Bapa. Jadi Yesus adalah saksi yang setia karena dia juga bersaksi, dialah saksi dari kasih Allah yang nyata dalam kehidupan apa? Kehidupan manusia. Kasih Allah, karakter, pikiran itu begitu nyata terlihat ketika Yesus datang ke dunia ini. Yesus juga adalah saksi yang setia karena sebagai Bapa Bapa, Yesus tidak berubah. Bapa itu tetap setia. Yesus juga tetap setia. Dia tidak berubah pegang janjinya kepada umat-umatnya. Dan ungkapan saksi yang setia ini juga pernah muncul dalam cerita dalam buku Nabi Yeremia. Ketika umat Israel itu berkata, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya. Dalam terjemahan lain, a true and faithful witness. Saksi yang setia. Kalimat yang sama. Dan kata setia ini berasal dari kata martiros. Ini juga dari akar kata yang sama dari yang diterjemahkan kesaksian ya di Wahyu 12 ayat 17 sampai 19 ayat 10. Kita bisa percaya
pekabaran dari buku Wahyu ini. Karena di dalamnya ada kesaksian yang setia daripada Yesus. Lalu berikutnya yang menarik yaitu yang pertama bangkit dari antara orang mati. Atau dalam bahasa Inggris ada dua ekspresi yang digunakan. Ada terjemahan yang menggunakan firstborn dan juga first begotten. Dan ketika Alkitab bicara yang sulung atau yang pertama, itu tidak selalu bicara tentang kronologis. Memang dalam pengertian biasa, yang pertama ya anak yang pertama, anak sulung, ya itu Alkitab juga gunakan. Tapi tidak selalu demikian. Jadi kita mau lihat pengertian definisi Alkitab, bukan pengertian kebiasaan kita. Kolose 1 ayat 15 menuliskan, ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, tidak kelihatan, yang sulung. Apa artinya? Yang sulung artinya lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi pertama tidak selalu bicara tentang kronologis atau urutan. Lalu ayat 18, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Apa artinya? Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Dan ketika Alkitab bicara tentang anak yang sulung, itu dikenakan juga ketika bicara tentang Daud, ya, janji tentang kerajaan itu. Dalam Mazmur 89 ayat 28 Tuhan mengatakan, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Kita tahu Daud bukan anak sulung. Dan Israel juga disebut anak sulung. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Yesus bukanlah yang pertama bangkit dari kematian, namun kita tahu Musa lah yang pertama. Itu sebabnya kita tidak bisa melihatnya secara kronologis atau urutan. Tapi justru kita melihat melalui Yesus orang-orang percaya dibangkitkan, yang dibangkitkan sebelum dan atau pada kedatangan yang kedua. Melalui Yesus orang-orang percaya dibangkitkan baik sebelum dan pada kedatangan Yesus yang kedua. Inilah maksudnya. Dan dia dapat dianggap, ini komentar dari Bible Commentary, dia dapat dianggap sebagai yang pertama dalam pengertian bahwa semua orang lain yang dibangkitkan sebelum dan sesudah dia memperoleh kebebasan mereka dari belenggu kematian hanya karena kemenangannya di atas kubur, ya. Itulah maksudnya yang pertama bangkit dari antara orang mati. Lalu yang ketujuh, mengasihi kita dan melepaskan kita. Saudara, ketika kita bicara kasih Tuhan, satu ayat yang paling bisa merangkum seluruhnya, ayat yang sudah sering kita dengar, dan inilah ayat yang begitu jelas menjelaskan tentang kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasihnya. Tujuannya apa? Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah maksudnya mengasihi kita dan melepaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Matius 9 ayat 6 jelas tuliskan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Darah Yesus di kayu salib, ya. Dan itulah sebabnya kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Nah, ada lagi hal yang menarik bila mana saudara melihat bagaimana ungkapan yang dikenakan kepada Yesus dalam perkenalannya. Dari Yesus Kristus, ini Wahyu 1 ayat 5, ya. Yang pertama, saksi yang setia. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ada kronologis yang mau disampaikan. Jadi bukan sekedar perkenalan, tapi perkenalan ini punya makna menceritakan kronologisnya. Yang pertama, ini merujuk kepada Yesus datang yang adalah firman. Saksi yang setia itu, firman Allah itu, ya. Menyaksikan, dialah saksi, ya. Firman telah jadi manusia dan diam di antara kita. Dialah saksi yang setia mengenai Bapa itu. Jadi rasanya Bapa itu begitu nyata disaksikan oleh manusia. Dan yang kedua, ketika bicara tentang pertama bangkit dari orang-orang mati,
Jadi setelah dia datang, dia tinggal diam di antara kita, dia mati namun dia bangkit. Dan yang ketiga, ketika Wahyu 1 ayat 5 bicara tentang yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, dialah sekarang menjadi raja. Raja di sorga, raja atas segala raja, raja alam semesta ini. Jadi bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus ini punya makna rohani yang begitu dalam. Sekaligus menceritakan kronologis tentang Yesus, dia dulu seperti apa yang dia lakukan sekarang, dan yang nanti dia akan kerjakan. Lalu sedikit tentang ungkapan anak manusia. Bila mana kita lihat di buku Wahyu pasal yang pertama, mulai ayat 12, di sana disampaikan ada seorang serupa anak manusia. Bapak Ibu Saudara, ekspresi ini bukan pertama kali muncul di Wahyu, tapi bila mana kita bandingkan dengan Daniel pasal 10, kita akan menemukan ekspresi yang begitu identik, ekspresi yang sama, dan pola yang sama. Bagaimana Yesus tampil kepada Daniel dan juga kepada Yohanes. Daniel 10 mulai ayat 5 sampai 12 dan Wahyu 1 mulai 12 sampai 18. Tampak seorang yang berpakaian kain lenan. Kita lihat Wahyu, seorang serupa anak manusia berpakaian jubah. Lalu berikat pinggang emas, matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, matanya bagaikan nyala api. Daniel pasal 10. Lengan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga di Wahyu pasal yang pertama. Suaranya bagaikan desuh air bah, pola yang sama. Dan di saat yang sama kita dapatkan Daniel pingsan tertelungkup ke tanah. Dan Yohanes tersungkur sama seperti orang mati. Lalu dalam keadaan seperti itu, kita lihat tangannya menyentuh Daniel, ya. Dan di buku Wahyu ia meletakkan tangan kepada Yohanes. Dan ungkapannya sama, jangan takut. Dan bila mana kita bicara tentang anak manusia itu, kita harus lihat Wahyu pasal yang pertama ayat 12 sampai 13. Inilah juga bagian akhir dari perkenalan sebelum menyampaikan isi surat kepada 7 jemaat. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kita tahu bahwa ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat, Wahyu 1 ayat 20. Dan Yesus digambarkan ada di tengah-tengah 7 kaki dian. Yesus ada bersama-sama dengan jemaat-jemaatnya. Dan bagaimana kita lihat buku Imamat 26 ayat 12, ekspresi yang sama. Seperti juga di Wahyu pasal 2 ayat yang pertama, ya, lanjutan cerita itu. Wahyu 2 ayat yang pertama. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Berjalan di antara ketujuh kaki dian. Bila mana kita lihat Imamat 26 ayat 12, Tuhan menulis berkata, aku akan hadir, dalam terjemahan yang lain, aku akan berjalan di tengah-tengahmu. Ekspresi yang sama. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Yesus memang selalu ada di tengah-tengah umatnya. Inilah karakter daripada Tuhan kita. Keluaran 29 ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. 1 Raja-Raja 6 ayat 13, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku. Dan bila mana kita lihat cerita di Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 23, tentang Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Dan janji Tuhan, Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah bagaimana digambarkan Yesus ada di tengah-tengah umatnya. Surat kepada 7 jemaat menunjukkan juga Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Inilah yang mau dia sampaikan.
Lalu kita sampai kepada pertanyaan di awal tadi, dan inilah juga sebagai kesimpulan. Sebelum Yohanes menuliskan apa yang Yesus sampaikan kepada ketujuh jemaat dalam surat, kenapa jadi penting bagi Yesus dan Yohanes untuk menuliskan hal ini tentang perkenalan kepada Yesus ya dalam salam kepada tujuh jemaat? Kenapa harus diawali dengan pembukaan seperti ini? Yang pertama, inilah menunjukkan bahwa Yesus memang adalah pusat dari buku Wahyu. Ditekankan ini adalah cerita tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang kedua, menunjukkan otoritas, kuasa, dan kewenangannya. Jadi kepada jemaat yang ada di daerah Asia, yang kebanyakan mereka bukan berlatar belakang Yahudi, dalam pengaruh Roma, ini penting untuk menunjukkan otoritas, kuasa, dan kewenangannya. Dan yang ketiga, menunjukkan pekerjaan. Jadi kita sudah lihat kronologinya dari perkenalannya, apa yang dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Ini menunjukkan pekerjaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan Allah bagi keselamatan umat manusia. Jadi itu lebih dari sekedar tulisan perkenalan, tapi punya makna yang begitu dalam. Menunjukkan kasih yang kekal dan kasih yang menyelamatkan. Ini yang paling penting. Kasih Tuhan itu menyelamatkan. Dan yang terakhir, apa dan kenapa ini menjadi penting? Karena mengharapkan respon ya dari umat yang membaca ini, baik tujuh jemaat waktu itu dan kita pun sekarang, untuk menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Kenapa? Sebab waktunya sudah dekat. Inilah pelajaran kita malam hari ini tentang bagaimana cara Yesus mengenalkan diri dan diperkenalkan dalam salam kepada tujuh jemaat. Dan 5 alasan inilah yang kita boleh belajar minimal malam hari ini. Kenapa ini begitu penting harus disampaikan sebelum pekabaran kepada tujuh jemaat itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak kepada pendetamu dari Kemual ya. Pelajaran yang sudah disampaikan, saya pikir kita sudah boleh mengikuti dan ada banyak hal-hal yang boleh saja baru yang kita sudah dapatkan melalui apa yang kita ikuti malam ini. Baik, pada saat ini jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lewat Facebook boleh ditulis di kolom komentar dan akan bantu dijawab oleh pemateri ataupun oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini dan juga bersama dengan kita pembimbing kami Pendeta Milton Pardosi. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Mungkin boleh nanti ditanggapi oleh Pendeta Ricky Moal dan juga nanti boleh ditanggapi oleh pendeta-pendeta muda yang ada di sini dan nanti akan ditanggapi juga oleh Pendeta Pardosi. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah Yesus Kristus saksi yang setia dan amin itu saat ini masih merupakan seorang manusia di sorga? Karena dia bukan manusia tadinya berada di sorga. Hanya ke bumi ini saja dia harus jadi manusia. Nah, jadi ini kira-kira bagaimana pendeta muda Ricky Moal untuk menanggapi pertanyaan yang sudah ditanyakan ini. Silakan pendeta. Ya, terima kasih banyak Pendeta Matias untuk pertanyaannya. Yesus itu jadi manusia, datang ke dunia ini lalu menjadi manusia. Nah, apakah dia bukan manusia tadinya berada di sorga hanya ke bumi ini saja, dia harus jadi manusia. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa melihat pekerjaan Yesus di sorga. Ya, kita belajar pelajaran soal Sabat beberapa waktu ini, kita tahu dia adalah imam besar kita. Imam besar kita yang melayani di sorga. Nah, dari situ kita tahu apa perannya dia. Ya, peran sebagai imam besar. Nah, dari situ kita juga tahu apa yang dia lakukan. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana keadaan dia. Mungkin itu yang pertama dulu, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya Pendeta Muda Ricky Moal dan saat ini saya mau beralih kepada Pendeta Muda Jeremy Tajulu. Ya, pertanyaan yang sama Pendeta, mungkin boleh ditanggapi
Silakan pendeta. Mohon maaf Pak Pendeta, boleh diulang pertanyaannya? Baik, saya ulangi pertanyaannya ya. Baik, pertanyaannya seperti ini. Apakah Yesus Kristus, saksi yang setia itu masih merupakan manusia di sorga? Karena kan ketika dia bukan manusia, tadinya berada di sorga, hanya ke bumi ini saja dia harus jadi manusia. Jadi pertanyaannya, apakah saat ini dia ada di sorga itu dia manusia atau bukan? Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Kemanusiaan yang Yesus miliki itu tetap menjadi bagiannya, khususnya ketika kita juga mungkin ada satu kutipan dari pelajaran sekolah sahabat pekan lalu yang menunjukkan kemanusiaan itu yang tetap pada Yesus itu menunjukkan bahwa bukti kasihnya yang tidak akan pernah terlepas bagi umat manusia. Dan itu menjadi satu ikrar yang nyata bahwa kasih Tuhan itu tidak akan berkeputusan bagi umat manusia, secara khusus karena Yesuslah sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus sendiri yang ikut sama-sama menjadi manusia, merasakan kelemahan-kelemahan manusiawi dan merasakan pergumulan untuk melawan maut itu sendiri, dan akhirnya dia boleh dimenangkan oleh kuasa Tuhan saja. Jadi pada saat ini yang kita percaya bahwa Yesus tetap dalam menggunakan tubuh manusianya, namun bukan lagi seperti yang fana yang masih dalam kelemahan, namun adalah satu hal yang baka, yang tidak jatuh yang tidak lagi merasakan kedagingan seperti kita sekarang, yang kelemahan-kelemahan kedagingan kita. Itu menjadi satu bukti kasih Tuhan bagi umat manusia. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih pendeta muda Jeremy Utajulu ya. Dan saya pikir dua jawaban tadi sudah menjawab ya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit sebelum nanti kita ke pembimbing kami pendeta Pardosi. Kita tahu bersama ada juga kutipan yang menjelaskan bahwa ketika di sorga nanti bekas dari paku yang tertancap ketika Yesus mati di atas kayu salib itu akan menjadi bukti bagi manusia yang diangkat ke sorga, dan manusia akan melihat bahwa betapa luar biasanya dosa itu. Itu mungkin yang boleh saya tambahkan, dan saat ini kita boleh langsung kepada pendeta Pardosi untuk boleh menanggapi pertanyaan ini. Silakan pendeta. Baik, selamat jumpa kembali ya kepada saya menyapa sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di live FB dan juga yang menyaksikan nanti di YouTube. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita, Pendeta Muda Riki Moal, bagaimana Yohanes sendiri melalui tuntunan daripada para malaikat memperkenalkan Yesus itu sebagai anak manusia, terkait kepada apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang sedang dia kerjakan di dalam sorga di hadapan Bapa ya. Nah, waktu Yesus sudah bangkit dari kematian ya, maka ada seorang murid yang tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Siapa itu ya? Ada yang ingat? Thomas ya. Nah, Thomas ini adalah tipe murid yang kalau tidak dilihat dengan mata jasmani, dia tidak percaya. Ketika murid-murid yang lain menginformasikan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku ini ke lubang tangan atau lambung Yesus, jadi dia tahu bahwa tangan dan lambung Yesus itu memang lubang ya, karena paku itu ya, paku. Maka dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku ini ke lubang itu, aku tidak akan percaya kalau itu adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Dan akhirnya Thomas punya kesempatan untuk bertemu dengan Yesus secara langsung fisik. Dan yang dia lakukan adalah hal yang sama seperti yang dia ungkapkan itu. Bahwa siapapun
Saya akan percaya kalau saya sudah mencucukkan jari saya. Nah, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu Yesus bangkit dari kematian itu, dia sudah punya tubuh kekal ya. Tubuhnya tidak dikuasai lagi oleh kemungkinan untuk mati. Dia sudah punya tubuh kekal. Tetapi tubuh yang kekal itu, yang dibawa ke sorga itu, waktu dia naik ke sorga, adalah tubuh yang memiliki tanda-tanda jasmani penyalipan. Yang tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Karena itu sebagai tanda kepada orang percaya yang akan dibawa ke sorga bahwa memang betul Yesus itu disalibkan. Dan itulah tandanya ada tanda-tanda penyalipan. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah Yesus memiliki tubuh manusia, ya saya katakan bahwa Yesus itu nanti kita temui di sorga, dia memiliki tubuh kekekalan. Tubuh yang sama waktu dia naik kemana? Naik ke sorga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi yang sudah merangkumkan, yang saya pikir sudah jelas untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah Yesus sekarang berada di sorga kondisi manusia. Ya, jawabannya sudah jelas tadi bahwa memiliki tubuh yang kekal dan tanda-tanda waktu dia disalibkan itu masih ada ya, lubang-lubang baik di tangan maupun di lambung. Baik, ada pertanyaan yang masuk lagi untuk boleh ditanggapi. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat tadi pembahasan yang disampaikan oleh pendeta muda Ricky Moal, maka salam pembukanya dimulai dengan Yesus memperkenalkan diri dan juga diperkenalkan. Nah, apakah salam pembuka yang penuh makna ini memiliki kaitan dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan 7 jemaat ya? Kalau kita lihat setelah salam pembuka ini kan nanti dilanjutkan dengan 7 jemaat. Nah, kira-kira apa kaitannya atau apakah ini memiliki kaitan atau tidak? Mungkin kita mulai dulu dari Pendeta Ricky Moal sebelum nanti akan dijawab oleh pendeta muda yang lain. Silakan pendeta. Ya, baik, terima kasih Pendeta Matias. Ya, pertanyaan baik ya. Jadi apakah ada kaitannya kepada 7 jemaat langsung ketika itu? Jawabannya jelas ada. Kenapa? Pertama, surat ini ditujukan kepada mereka. Jadi tidak mungkin kalimat itu tidak bermanfaat atau tidak nyata, tidak berguna bagi mereka. Apalagi tidak berkaitan dengan mereka. Jelas ada kaitannya. Nah, salam-salam pembuka yang penuh makna ini, selain menjelaskan tentang siapa Yesus itu yang adalah penulis surat pekabaran ini, itu juga menjelaskan peran daripada Yesus. Nah, saya jawab satu bagian saja. Jemaat ini ada penderitaannya, beberapa jemaat ya. Dan Yesus gambarkan siapa dia. Dia adalah anak manusia yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia, 7 jemaat itu. Dari satu alasan ini saja sudah jelas ada kaitannya. Yesus ingin tunjukkan bahwa dia bersama dengan umat-umatnya. Lalu yang kedua, dia juga tunjukkan siapa dia. Dia pemegang kunci kerajaan maut. Dia yang punya, jadi nggak perlu. Ya, manusia kita semua akan mati ya. Dan banyak orang berpikir setelah mati ya udah selesai. Tapi bagi mereka yang punya pengharapan, kita tahu siapa nih yang pegang kuncinya nih. Dan yang ketiga tentang sorga. Yesus kasih jaminannya. Dan Yesus sampaikan melalui perkenalannya ataupun cara dia diperkenalkan. Bahwa dialah sang penguasa kerajaan, semua kerajaan di dunia ini bahkan di sorga. Nah dari 3 hal itu saja, baru dari 3 hal itu saja kita sudah lihat jelas kaitannya ya. Bagaimana perkenalan ini kepada ke-7 jemaat tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Siap, terima kasih kepada pendeta muda Ricky yang boleh menanggapi. Saat ini pertanyaan yang sama, mungkin dari pendeta Jimmy Huta Barat untuk boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan pendeta. Baik, terima kasih sudah diberikan waktu ini bagi saya. Tentu sudah jelas juga tadi disampaikan oleh pemateri kita, Pendeta Ricky Moal, bagaimana Wahyu pasal 1 sebagai
pembukaan buku Wahyu sangat memiliki korelasi yang erat dengan Wahyu pasal 2 ya, atau jemaat-jemaat, dan juga Wahyu pasal 3 dan seterusnya ya. Jadi kenapa kita sebut memiliki korelasi? Karena di situ berkaitan tentang Yesus ya. Yesus berkaitan juga dengan apa yang terjadi di dalam umat-umat Tuhan di zaman dunia ini, kan begitu. Jadi setiap zaman kan ada Yesus juga di sana untuk menyertai mereka ya. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, sangat berhubungan ya, kecuali ini tidak ada sangkut pautnya dengan manusia atau jemaat Tuhan. Nah, berarti tidak ada korelasi antara Wahyu pasal 1 dan juga jemaat-jemaat tadi ya. Tapi karena ini berhubungan dengan manusia yang harus diselamatkan oleh Yesus itu sendiri, maka melalui pasal 1 ditawarkanlah satu pengertian atau diberikan informasi bahwa Yesus itu sebagai Alfa dan Omega ya, dialah yang menjadi juru selamat, penebus, anak manusia yang akan datang kembali, dan lain sebagainya, supaya setiap jemaat-jemaat kembali berfokus kepada Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Dan saat ini saya ke pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi, untuk boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan, Sir. Baik, boleh diulangi pertanyaannya? Baik, saya ulangi pertanyaannya, Sir. Apakah salam pembuka yang penuh makna ini memiliki kaitan dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan 7 jemaat? Oh ya, jawabnya ya jelas ada, karena pekerjaan dengan 7 jemaat itu adalah pekerjaan Yesus setelah dia naik ke sorga. Nah, kalau saudara nanti ikuti pembahasan dari konsep ini, yaitu mulai minggu depan tentang 7 jemaat itu, saya kasih contoh saja yang pertama ya. Inilah Efesus 2 ayat yang pertama ya. Disinilah pertama sekali Yesus itu diperkenalkan kepada jemaat itu dengan aktivitasnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu. 7 bintang itu apa? Malaikat 7 jemaat. Oke, di ayat pasal 1 ayat 20. Di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 7 kaki dian adalah 7 jemaat. Yesus memegang 7 bintangnya, yaitu malaikat. Malaikat itu datang kepada 7 jemaat, yaitu 7 kaki dian. Nah, Yesus berjalan di antara apa? 7 kaki dian itu. Ini kan berarti Yesus menyertai gereja Tuhan di 7 jemaat itu. Kalau dalam nubuatan sejak zaman Efesus sampai nanti Yesus datang itu zaman Laodikia. Gereja berjalan di antara jemaat itu. Nah, kalau kita kembali ke Matius 28, apa kata Yesus? Aku menyertai engkau. Itu kan konsepnya di situ. Yesus berjalan di antara 7 kaki dian, itu sama dengan Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, menyertai itu kan berarti bersama-sama. Ya. Nah, itulah contohnya bagaimana 7 jemaat itu mendapatkan penjelasan tentang Yesus Kristus, gelar Yesus Kristus sesuai dengan aktivitasnya di jemaat itu masing-masing. Saya kasih contoh, pasal 2 ayat yang ke-8 kepada Smirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Tadi sudah diterangkan oleh pemateri kita. Yang telah mati dan hidup kembali. Ya, itu kan pekerjaan Yesus. Dia telah mati dan apa? Dan dia hidup kembali. Kenapa isu Yesus telah mati dan hidup kembali itu menjadi penting? Oleh karena jemaat ini, jemaat Smirna ini mengalami penganiayaan, banyak yang mati. Tapi Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai yang hidup dan yang mati dan yang hidup. Artinya kematian Yesus itu telah membawa jaminan pengharapan kepada orang-orang yang mati karena penganiayaan itu. Sebagaimana Yesus hidup, bangkit dari kematian, maka orang benar pun akan bangkit dari apa? Dari kematian. Terima kasih banyak. Itu contoh saja 2 ya, sisanya Anda dalami sendiri.
Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Saya pikir jawabannya sudah jelas ya. Sangat berkaitan sehingga itu dituliskan ya. Jadi sepaket, tidak boleh dipisahkan. Karena kalau kita pisahkan berarti kita membatasi pekerjaan Yesus. Karena memang dia akan menyertai sampai nanti pada akhirnya. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk yang mungkin akan ditanggapi langsung oleh pemateri kita. Saya akan bacakan pertanyaannya. Berkaitan dengan sebutan saksi yang setia yang disampaikan oleh Yesus adalah representasi yang sempurna dari karakter Allah bagi manusia. Setelah kita mengenal karakter Yesus, Allah melalui Yesus, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Atau seharusnya terjadi kepada kita? Ya, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Monggo, silakan ditanggapi oleh Pendeta Ricky Moal pertama-tama dan nanti oleh pendeta muda lain. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pikir ini pertanyaan yang baik, pertanyaan yang aplikatif dari pelajaran kita malam hari ini. Kan Yesus adalah saksi yang setia dalam arti representasi ya, daripada sempurnanya kasih dan karakter Bapa itu kepada kita. Nah, setelah kita mengenal karakter Bapa ini, karakter Tuhan kita ini melalui Yesus, apa yang harusnya terjadi pada kita? Yang pertama, banyak cerita di Alkitab. Kita lihat perjumpaan orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak percaya, tidak baik, tidak benar. Contoh cerita Zakeus. Lalu cerita perempuan yang di sumur. Dan banyak cerita yang lain ya. Endingnya semuanya sama. Mereka berubah, mereka jadi kenal kebenaran. Tapi dalam pemandangan cerita Wahyu, ya, saya ingin lihat kita melihat Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat ketiga. Ini di awal dari pembukaan buku Wahyu. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi selain membaca, mendengarkan, kalimat yang pentingnya adalah menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Lalu kalimatnya nggak berhenti di situ. Kalimatnya ditutup ayat 3 dengan sebab waktunya sudah dekat. Jadi ketika kita bicara tentang buku Wahyu, kita bicara tentang nubuatan, pemandangan di zaman akhir dan di akhir zaman ini. Ini jadi salah satu kunci bagaimana kita bisa bersiap menghadapi peristiwa itu. Jadi bagaimana kita melihat karakter Allah melalui perkenalan yang disampaikan kepada Yesus, yang dikenalkan kepada Yesus, ini juga membuat kita bersiap bagaimana menghadapi peristiwa di akhir zaman, bagaimana kita menghadapi kedatangan Tuhan. Karena jangan lupa, cerita buku Wahyu adalah Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristusnya. Ini bukan wahyu binatangnya. Ini bukan wahyu binatang yang keluar dari darat, dari laut. Ini bukan tentang itu. Ya, itu ada ceritanya. Tapi ini wahyu tentang Yesus. Bagaimana Yesus yang ada menolong umatnya. Jadi yang harus lebih dilihat adalah peran Yesusnya, bukan yang lainnya. Ya, itu akan terjadi. Tapi bila mana itu terjadi, Yesusnya ada di situ. Dan pastikan kita ada bersama-sama dengan Yesus. Dan saya pikir inilah apa yang harusnya terjadi kepada kita setelah kita lihat minimal perkenalan Yesus ini. Saudara, begitu komplit ya saya pikir, dari kronologis, dari pekerjaan, perkenalannya begitu sempurna. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Ricky yang sudah menanggapi pertanyaan. Ya, jadi kalau tadi seperti disinggung oleh pembimbing kita Pendeta Pardosi ya, setelah Thomas dia lihat bukti dan dia buktikan sendiri, maka dia dengan yakin dan teguh lagi percaya sama Tuhan. Nah, kita seharusnya juga semakin yakin dengan ketika kita melihat Yesus yang memancarkan karakter Bapa itu sendiri, kita harusnya lebih yakin. Apalagi ini adalah pesan terakhir dari kitab, dari Alkitab ini ya, keseluruhannya, bahkan kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir. Baik, sebelum ke Pendeta Pardosi, saya mau dengarkan dulu dari Pendeta Maro Papasitorus untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit saja.
bahwa poin yang ada dalam salam ini ya mengkaitkan tentang bagaimana kita meneladani apa yang Yesus sudah sampaikan di dalam salam dari buku Wahyu ini. Karena pesan itu dimaksudkan agar kita memang siap sedia ketika waktu yang dekat itu telah tiba. Ya, jadi ada pemberitahuan di awal. Ya. Dengan kata lain, jangan kita sampai lengah, bahwa ketika lengah, maka kita akan kehilangan satu bagian yang sudah Tuhan tawarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Maropa Pastorus yang telah menambahkan. Dan saat ini kita ke pembimbing kami, Pendeta Pardosi, boleh menanggapi pertanyaan ini. Silakan Pendeta. Bapa itu tidak dapat dilihat secara jasmani. Bapa itu hanya dapat dikenal melalui apa yang Alkitab katakan. Khususnya kepada mereka yang tidak hidup lagi di zaman Alkitab. Tetapi Bapa itu ingin dikenal lebih dekat melalui sebuah praktek yang nyata. Itu sebabnya dikirimlah anak menjadi manusia, supaya manusia itu bisa mengetahui seperti yang dikatakan oleh Filipus itu ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus berkata, sudah sekian lama aku bersama dengan engkau, bagaimana mungkin kau bertanya tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yang diminta oleh Filipus itu bukan wajah, bukan. Tapi Filipus ingin bertanya kepada Yesus, seperti apakah Bapa itu? Jawabannya, ya seperti Yesus, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Itu sebabnya dalam pelayanan Yesus selama 33 tahun itu ya, kalau saudara perhatikan ya, dalam hidupnya, dalam pelayanannya yang 3,5 tahun, hanya 2 yang Yesus katakan. Ada yang bisa tebak? No? Dan itulah representasi daripada Bapa itu sendiri. Hanya 2 yang dia selalu katakan. Ada yang mau tebak? Ya, diskusi malam ini kita tebak-tebakanlah. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Satu, aku datang bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang di surga. Artinya, disitulah yang dikatakan Yesus setia. Setia kepada siapa? Kepada yang mengutus dia. Satu lagi apa itu? Ada yang lupa-lupa? Apa yang aku katakan bukan dari diriku Berasal sendiri, dariku. tapi dari dia yang mengutus aku. Hanya itu. Jadi yang 2 ini saja yang selalu Yesus utarakan, bahwa apa yang dia katakan itulah yang Bapa katakan kepadanya. Apa yang dia lakukan itulah yang dikehendaki Bapanya kepadanya. Nah, oleh sebab itu, kehadiran Yesus secara fisik di dunia ini, ya, walaupun bukan di zaman kita, tapi di zaman orang Israel, di zaman rasul-rasul, itu sudah menjadi sebuah penjelasan kepada manusia yang selama ini memahami Tuhan melalui teori yang dituliskan Alkitab, sekarang mereka memahami melalui apa? Kehidupan langsung dari Allah itu sendiri. Nah, kalau di zaman kita bagaimana? Ya kita kembali lagi hanya mengandalkan Alkitab saja kan gitu. Kita kembali lagi hanya mengandalkan Alkitab saja. Dan disitulah iman yang luar biasa. Belum tentu kalau saudara dan saya umpamanya hidup di zaman Yesus hidup di dunia ini, lalu saudara itu akan menjadi orang setia. Belum tentu juga. Apa buktinya? Ya di zaman Yesus banyak juga orang yang tidak menerima Yesus. Betul ya? Jadi bukan satu jaminan bahwa orang yang bertemu dengan Yesus secara fisik itu akan menerima Yesus. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, bertemu dengan Yesus tiap hari mungkin di bait suci. Tiap hari mungkin di rumah-rumah ibadat. Tapi apakah mereka menjadi percaya? Enggak juga. Pilatus, dia bertemu dengan Yesus di saat-saat sebelum Yesus mati disalibkan. Apakah dia menjadi percaya? Enggak juga. Jadi iman itu kan tidak selalu harus didasarkan kepada yang bisa dilihat secara fisik seperti Thomas tadi itu, tidak. Tetapi bagaimana kita mempunyai keyakinan bahwa Bapa itu, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, pencipta, penebus kita, dan juga setia, tidak berubah dan tidak akan mengingkari janjinya.
Amin. Terima kasih Pendeta Fardosi untuk tanggapannya. Dan luar biasa, ada lagi pertanyaan yang masuk ya, yang saya pikir kita perlu untuk tanggapi. Dan kita mulai dari Pendeta Ricky Moal terlebih dahulu tentunya. Baik, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan di sana, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, pertanyaannya, apakah ada kebahagiaan dalam diri seseorang yang tidak baca Alkitab, tidak percaya Yesus, dan tidak menuruti firman-Nya? Jadi kebalikannya pertanyaannya, apakah ada kebahagiaan dalam diri seorang yang tidak baca Alkitab, tidak percaya Yesus, dan juga tidak menuruti firman-Nya? Silakan ditanggapi oleh Pendeta Ricky Moa. Baik, kalau ditanya apakah ada kebahagiaan dalam diri seseorang yang tidak baca Alkitab, tidak percaya Yesus, dan tidak menurut firman-Nya, mungkin bagi saya pertanyaannya lebih dahulu harusnya kebahagiaan macam apa yang kita seharusnya miliki, atau kebahagiaan yang bagaimana yang merupakan kebahagiaan sejati. Dari cerita Alkitab, kita tahu kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada ketika kita menikmati tinggal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal. Bagaimana dengan kebahagiaan yang lain? Mungkin saja saudara bisa rasa bahagia, tapi selama kebahagiaan itu hanya ada di dunia ini, kebahagiaan itu semuanya semu. Kebahagiaannya tidak kekal. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, atau kebahagiaan yang kekal. Kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal, hidup bahagia selamanya. Dan di dunia ini nggak pernah ada kebahagiaan yang kekal, yang bisa kita pegang selama-lamanya. Bahkan orang yang mungkin kita pikir bisa membahagiakan kita, selama kita masih di dunia ada aja yang nggak bikin bahagia. Tempat yang mungkin kita pikir paling bahagia di dunia ini, ternyata ada aja yang bisa membuat itu jadi nggak bahagia. Jadi pertanyaannya kepada kita, yang kepada pertanyaannya adalah kebahagiaan seperti apa yang kita memiliki. Kalau kita mau memiliki kebahagiaan yang kekal, ya hanya ada dalam Tuhan, hanya ada di dalam Yesus. Dan apa indikatornya kita menerima kebahagiaan itu? Ya jelas, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menurut perintahnya, menurut firman-Nya. Mungkin itu pendeta yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi tergantung ya, bahagia yang bagaimana ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pendeta Ricky ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang bersifat kekal ya, bukan temporary. Baik, kita mendengar dulu dari Pendeta Muda Dwi Cahyono menanggapi pertanyaan yang sama. Sebelum kita ke Pendeta Fardosi. Ya, baik. Di dalam Wahyu 1 ayat 3 ini, bahwa Tuhan itu menjanjikan berkat kebahagiaan dalam membaca, kemudian mendengarkan kata-kata nubuatan ini, kemudian menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, dan di garis bawahnya di situ alasannya adalah sebab waktunya sudah dekat. Kayak gitu. Artinya bahwa waktu sudah dekat ini berkaitan dengan upah. Ya, dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan upah, yaitu orang benar, orang yang melakukan semua ini akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Baik. Oleh sebab itu diperintahkan kita berbahagia. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kebahagiaan dalam diri seseorang yang tidak baca Alkitab, tidak percaya Yesus, dan tidak menurut firman-Nya? Ya,
kalau itu berkaitan dengan kebahagiaan di dalam Wahyu 1 ayat 3 ini, ya hanya diberikan kepada orang yang sudah melakukannya dan menurutinya. Artinya bahwa orang yang tidak melakukan seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 3 ini, dia tidak akan mendapat kebahagiaan dalam kedatangan Tuhan Yesus. Ya, berkaitan khusus dengan kedatangan Tuhan Yesus, karena dia tidak mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 3 ini. Ya gitu. Sudah pasti dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan berkat bagi orang yang sudah melakukannya. Begitu. Kalau mungkin kebahagiaan yang lain dia masih dapat uang, kemudian dia bahagia, pekerjaannya baik, ya, dapat hasil, dia bisa masih bahagia, kemudian dia lihat orang tuanya, keluarganya, dan dia masih bahagia. Ya, mungkin dia masih bisa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 3, yaitu pada saat Yesus datang nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono untuk tanggapannya, dan saat ini kita ke pembimbing kami Pendeta Pardosi boleh menanggapi pertanyaan ini. Silakan Pendeta. Ya, ini sebagai closing statement saya ya. Itu kan berbagai orang yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Membaca itu kenapa berbahagia? Ya karena saudara tahu akan sesuatu yang kita tidak tahu, kan gitu. Adalah indah untuk mengetahui sesuatu yang tidak tahu, kecuali dosa. Ya, kalau dosa itu nggak perlu cari-cari tahu ya. Bagaimana sih dosa ini enak ya? Bagaimana sih rasanya berdosa kalau yang B enak ya? Nggak perlu. Tapi kalau saudara mau tahu tentang yang benar, itu adalah satu kebahagiaan. Mendengarkan hal-hal yang benar itu kebahagiaan. Hanya orang yang suka mendengar gosip lah menjadi bahagia dia ketika mendengar gosip yang baru. Ya, tapi kalau orang yang suka mendengarkan kebenaran, maka dia akan berbahagia. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu berkat dari kebenaran. Yang ketiga, membacakan saja, membaca, mendengar itu sudah bahagia. Tapi lebih bahagia lagi kalau melakukan. Ya, ini sebagai ilustrasi suami istri ya, yang pacaran lah ya. Ketika dia mendengarkan pacarnya berkata I love you, oh itu bahagia sekali. Itu langsung pikirannya udah naik ke langit yang ke-6 gitu. Kenapa yang nggak ke-7? Kalau ke-7 sampai surga dia, ya ke-6 aja. Jadi udah sampai langit ke-6 dia. Itu hanya gara-gara mendengar. Kemudian kalau ada dia baca surat dari pacarnya, I love you, oh naik lagi dia ke langit yang ke-6,5 ya, belum nyampe surga juga, nggak boleh ya. Lalu kalau sang pacarnya melakukan sesuatu sebagai bukti cintanya, oh itu kebahagiaannya memuncak. Tetap juga belum masuk surga belum. Nah itulah yang terjadi kalau kita dengan firman Tuhan. Jadi Yesus adalah firman itu semua. Ketika kita membaca firman, kita membaca Yesus. Ada satu kebahagiaan. Ketika kita mendengar firman, kita mendengarkan tentang Yesus, ada kebahagiaan. Ketika kita melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka di situ ada kebahagiaan. Ya. Kiranya semua pendengar daripada pelajaran konsep ini, ya, Cohen Serve People ini, saudara akan bahagia karena saudara mau baca Alkitab, mau dengar Alkitab. Tapi saudara juga mau melakukan apa? Firman Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi pada hari Senin yang akan datang. Jangan lupakan, kalau saudara mau berbahagia, dengar pelajaran dari Cohen Serve People. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi ya, sekaligus closing statement yang luar biasa yang sudah disampaikan. Baik, saat ini kita ke pemateri Pendeta Ricky Mual untuk boleh menyampaikan closing statement sebelum kita akan menutup pertemuan kita malam. Silakan Pendeta. Jadi malam hari ini baru perkenalan, baru pembukaan, baru salam, belum isi suratnya. Jadi saudara, baru di salam dan pembukaan saja kita sudah menemukan banyak pelajaran. Tadi Pendeta Pardosi sudah jelaskan betapa bahagianya kita baru sampai pembukaannya. Saudara, jadi sekaligus saya menutup ini, saya kembali ingin mengajak saudara semua untuk mengikuti pelajaran ini sampai selesai kepada 7 jemaat. Jadi bayangkan pelajaran yang didapat dan betapa bahagianya kita boleh lihat kebaikan Tuhan itu kepada umatnya. Mungkin ini Pendeta sebagai closing statement-nya. Siap, terima kasih banyak Pendeta Muda Ricky Mual, dan terima kasih untuk
Para sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini, kami berharap untuk terus belajar bersama kami ya, sebagaimana yang dikatakan pendetamu dari Kimual bahwa ini baru salam ya, untuk tahu supaya sampai isi surat sampai selesai nanti, maka teruslah ikuti pembahasan-pembahasan di minggu-minggu akan datang yang tentunya sangat juga menarik untuk boleh kita pelajari bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akan berdoa. Kami mohon kesediaan pendeta muda Jeremy Huta-Julu untuk boleh memimpin kita di dalam doa tutup. Silakan pendeta. Berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan, melalui kitab Wahyu, khususnya mengenai panggilan-panggilan, sebut-sebutan yang disampaikan bagi Engkau. Tuhan, kami bersyukur, kami manusia yang fana, penuh dengan dosa, boleh berbahagia, mengenal, membaca akan Engkau, terlebih kami ya Tuhan, memohon Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukan hal-hal firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati pendeta muda Kimual, Serpardos, bahkan kami semua, hamba Tuhan, beserta dengan seluruh sahabat konsep yang kami sudah menyaksikan membawakan firman Tuhan, biarlah kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dan pelajaran ini membawa kekuatan bagi kami menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pertemuan-pertemuan kami berikutnya. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta muda Jeremy Huta-Julu. Dan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat konsep, dan kami kembali mengingatkan boleh diikuti tayangan ulang di YouTube maupun Facebook untuk boleh mengikuti pelajarannya bagi yang tidak sempat mengikuti malam ini, sehingga boleh mendapatkan pelajaran yang sangat baik ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu depan. Amin.